Diaktifkan dulu teman-teman. Oke, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, bisa ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kita semua ya. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan atau melaksanakan aktivitas tanpa suatu apapun ya. Ini tadi ada teman kalian yang belum bisa join karena habis vaksin ya. Kemarin ada yang vaksin tahap kedua dan masih drop, jadi ya tidak bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke. Untuk absennya sudah saya buka ya. Jadi teman-teman bisa mengisi absen ya. Silakan diisi sambil kita mempersiapkan diri. Silakan disambi dengan mengisi presensi yang ada di Vclass ya. Nah, hari ini saya nanti akan menjelaskan materi seputar paragraf ya. Jadi yang kemarin belum saya jelaskan, tapi saya yakin teman-teman sudah membaca PPT yang sudah saya bagikan. Jadi pagi ini kita tinggal berdiskusi saja, kemudian nanti tinggal praktik membuat paragraf sesuai dengan teknik atau dan yang lainnya ya. Jadi hari ini saya akan mengulas sedikit saja, kemudian lanjut ke kalian praktik membuat paragrafnya. Nah, jadi nanti silahkan disiapkan alat tulisnya. Karena untuk pembuatan paragrafnya nanti tidak diketik ya, tapi saya minta teman-teman untuk menulis tangan ya. Tulis di buku catatan kalian masing-masing, nanti difoto, kemudian kirim ke email saya. Oke, itu ya nanti gambarannya. Jadi kita paling nanti kuliah ya maksimal tekan sampai pukul 8 maksimal ya. Nah, habis itu nanti lanjut ke tugas yang dilaksanakan secara asinkronus macam itu. Oke ya, jadi Ibu sudah memberitahukan di awal. Oke. Marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar ya. Sinyalnya oke, semangat kalian juga oke. Apa ada yang masih ngantuk pagi ini? Enggak ya? Semuanya udah siap ya? Sudah sarapan belum? Belum, Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kayak sarapan pagi penting ya. Kalau kuliah kalian pagi berarti ngalai ya, yang biasanya kalian sarapan nanti jam 8 ya dibuat pagi lah ya, setengah 7 paling tidak sudah sarapan. Kalau di kos ya berarti mau tidak mau pagi udah langsung jalan-jalan ya, terus mampir ke warung bungkus atau makan di tempat juga bisa. Bagi yang di rumah, stay di rumah bisa ini apa namanya bantu ibu lah ya, kalian buat apa sehingga nanti kalian bisa sarapan tepat waktu ya. Karena kalau pagi itu kan mengawali aktivitas ya. Kalau kita masih lemes belum sarapan kan akhirnya apa? Nanti berimbasnya kita menjadi rasa-rasa ya atau malas mengikuti atau malas melakukan suatu aktivitas. Oke ya. Yang sudah ya berarti sudah semangat. Kalau ini tadi ada yang menjawab belum sarapan, apakah ada yang belum mandi juga pada pagi hari ini? Kayaknya udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng kok. Nggak mungkin kalian belum mandi ya. Oke ya, insya Allah semua udah mandi ya. Oh diam, berarti belum do atus iki, kok do meneng. Ada yang belum mandi? Mbak Anissa udah Ya, mandi? Bu. Ya, Bu. Belum. Sudah ya. Oh, dia belum, siapa tadi yang bilang belum? Hah? Ya. Oh, Rafif ya, Rafif belum. Oke, wes kebiasaan ya kalau online ya santai Bu. Akhirnya mandinya molor ya. Habis ini langsung ini ya bersihkan badan biar tambah semangat lagi, tidak malas-malas karena kalau bangun tidur itu kan badan kaku ya biasanya. Badannya kaku, untuk melemaskan itu semua maka kita mandi ya. Dengan mandi kan akhirnya apa? Fresh segalanya. Kalau pagi usahakan ini rambut diguyur ya supaya apa? Supaya fresh sekalian. Nah ya kelihatan banget si Rafif ini agak kucel dikit ya. Oke. Oke ya. Oke, yuk kita mulai ya. Saya mau share screen dulu terkait dengan materi yang sudah saya share di pertemuan yang lalu. Oke ya, nih materinya sudah terlihat.
PPT saya? Sudah, Bu. Nah ya, oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai paragraf ya. Kalau yang lalu kita sudah membahas mengenai diksi, pilihan kata, kemudian masuk ke kalimat, bagaimana menyusun kalimat agar menjadi efektif. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya, syarat pembentukannya. Nah, selanjutnya itu kita langsung ke yang paragrafnya. Bagaimana menyusun sebuah paragraf agar bisa dibaca, bisa dipahami maksud dari paragraf tersebut. Kalau kita berbicara mengenai menulis itu sebenarnya gampang susah ya. Kalau menulis tanpa rencana biasanya itu lebih gampang. Nah, menulis tanpa rencana itu bagaimana, Bu? Ya, kalau misalnya lagi galau, lagi gabut kayak gitu ya, misalnya kalian iseng nulis itu lancar sendiri. Ide yang ada di otak kita itu lancar. Kita nulis ya kayak air ya, mengalir gitu aja ya. Ada tulis. Tapi ketika kita mau diminta menulis dengan topik yang telah ditentukan ya atau diminta oleh dosennya, ini loh nulis tentang ini, kadang kita menjadi buntu ya, kita bingung, aduh nulisnya bagaimana ya, untuk mengawalnya seperti apa. Nah, ini seringkali ditemukan pada teman-teman ya yang masih belum terampil dalam menulis. Nah, maka dari itu ketika kalian nanti diminta untuk menulis harus bisa menuangkan ide, gagasan yang ada di pikiran kalian dibaca oleh pembaca itu antara pembaca dengan penulis itu mendapatkan satu gagasan yang sama. Karena seringkali ketika kalian nulis, sadar atau tidak, ketika sudah selesai kalian baca, pasti kalian akan tersenyum sendiri melihat tulisan kalian. Oh, karena tulisan saya kok seperti ini ya. Misalnya ada tadi bahasnya tentang ini, tapi tiba-tiba ini kok berubah lagi dalam satu paragraf. Nah, kayak jadi dalam sebuah paragraf perlu kalian ketahui hanya ada satu kalimat utama ya. Kemudian kalimat yang kedua dan selanjutnya itu berupa kalimat penjelas. Nah, jika dalam sebuah paragraf yang kalian tulis itu ada lebih dari satu gagasan utama atau kalimat utama, bisa dipastikan kalimat yang kalian susun itu tidak satu, ya, tidak ada kesatuannya. Kesatuan apa? Kesatuan dalam gagasannya, sehingga mengakibatkan multitafsir dalam membaca. Maka dari itu harus dipisah. Nah, ini basic atau dasar dari teman-teman ketika menulis ya, setelah kemarin sudah memahami apa itu diksi, apa itu kalimat efektif, harapannya ketika menyusun paragraf itu paragraf yang dihasilkan tidak rancu. Dan tahapan yang terakhir itu jelas saja membuat teks atau wacana. Wacana yang kalian buat itu bisa dipahami oleh pembaca. Nah, ini ada empat hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan paragraf. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua syarat, yang ketiga macam-macam paragraf, dan yang terakhir adalah teknik pengembangan paragraf. Nah, untuk teknik pengembangan paragraf nanti saya minta teman-teman untuk membuat contohnya ya. Jadi saya di awal sudah memberitahu, nanti untuk teknik pengembangan paragraf teman-teman saya minta untuk membuat contoh dari masing-masing teknik pengembangan paragraf tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tekniknya, kita harus tahu dulu apa itu paragraf ya. Saya yakin teman-teman ketika di bangku sekolah sering nulis ya, diminta Bapak Ibu guru untuk membuat karangan ya. Jadi paling tidak sudah tahu apa itu paragraf. Nah, kalau secara teori, paragraf itu intinya adalah bagian karangan yang terdiri atas kalimat, ya, kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Nah, dari definisi ini kita sebenarnya bisa menyimpulkan nanti yang berkaitan dengan syarat pembentukan paragraf. Ya, jadi paragraf dikatakan sebuah paragraf itu jika ada kalimat penjelas, ada kalimat utama, ya kan? Ya antara satu kalimat dengan kalimat yang kedua, ketiga dan seterusnya ini memiliki kaitan, memiliki hubungan, ya kan? Kemudian terdapat satu kesatuan pikiran. Jika di awal kalimat kalian menulisnya adalah misal ya ini ya, paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi dua. Nah, itu kan sudah masuk ke kalimat utamanya. Di situ ada kata kunci.
berdasarkan letak kalimat utama dibagi menjadi 2. Nah, berarti untuk kalimat kedua dan ketiga, 2, 3 dan seterusnya itu menjelaskan 2 itu apa. Kan seperti itu. Tidak mungkin ketika kalian menjelaskan kalimat pertamanya, paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi 2. Sedangkan berdasarkan teknik pengembangannya dibagi menjadi ini. Nah, itu kan jelas sekali antara paragraf 1 di paragraf yang kalian buat awal, kalimat 1 dan kalimat 2 ini tidak ada kaitannya. Viv, jangan ngantuk ya, Viv. Kayak kok ngantuk itu, Rafif ya. Ya. Jadi kalimat 1 dan kedua ini tidak ada hubungannya, tidak ada kesatuan pikiran. Karena apa? Yang satu membahas letak kalimat utama, yang satu membahas mengenai teknik pengembangannya. Nah, untuk mensiasatinya, maka kalimat yang kedua itu kita geser ke paragraf kedua. Begitu ya. Jadi kita fokusnya kepada berdasarkan letak kalimat utama. Dibagi menjadi 3 ya, maaf ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah bla 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 bla. Yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, sehingga ketika kita mencari kalimat utama pada paragraf yang pertama, kita bisa dengan mudah menemukan, oh, jadi paragraf pertama ini membahas paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Sedangkan di paragraf kedua itu berdasarkan teknik pengembangannya. Nah, semacam itu. Nah, sekarang biasanya ketika saya minta atau diminta Bapak Ibu guru untuk membuat paragraf, pasti muncul pertanyaan, Bu, sak paragraf kuwi minimal berapa kalimat? Nah, pernah tanya seperti itu enggak ke gurunya dulu ketika sekolah? Pernah enggak? Halo? Pernah, Bu. Pernah ya, pasti yang ditanyakan pertama pasti itu. Satu paragraf berapa kalimat ya, Bu? Kalau ditanya, berarti gurunya pasti akan menjawab, ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, beberapanya itu berapa sih maksudnya? Ya paling tidak minimal ada 3. Jadi kalau di total ada 4 kalimat. 1 kalimat berupa penjelas dan 1 kalimat itu adalah kalimat utama dan yang 3 itu adalah kalimat penjelas. Minimal itu totalnya ada 4. Biasanya semacam ya. Jadi diingat, tidak mungkin hanya ada 3 kalimat dalam sebuah paragraf, ya kan. Kalau seperti itu kan berarti kalimat utamanya hanya 1 dan kalimat penjelasnya ada 2. Ya, itu belum belum bisa menggambarkan kalimat utamanya. Jadi minimal itu ada 3 kalimat penjelas dan 1 kalimat utama. Lebih dari itu bagaimana? Ya boleh, malah lebih banyak lebih baik. Tetapi tetap tidak boleh mengandung 2 gagasan utama. Jadi tetap harus mengandung 1 kesatuan pikiran. Nah, itu yang dinamakan dengan paragraf. Oke ya. Untuk definisinya teman-teman bisa memahami ya? Bisa ya? Nah, saya lanjut ke nih syarat-syarat pembentukan paragraf. Nah, dari definisi di atas sebenarnya kita bisa menyimpulkan ya, syarat pembentukan paragraf itu apa sih? Ada 1 dan yang kedua ada padu. Ada kesatuan, ada kepaduan. Satu itu apa? Dalam sebuah paragraf mengandung 1 kalimat utama atau gagasan utama atau kita sebut juga dengan ide pokok. Ya, itu yang namanya kesatuan. Nah, padu itu berarti antara kalimat utama dengan kalimat penjelas memiliki hubungan satu sama lain. Jadi ada keterkaitan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Nah, ini syarat mutlak yang harus teman-teman penuhi ketika menyusun sebuah paragraf atau beberapa paragraf ya. Ini yang namanya kesatuan dan yang namanya kepaduan. Atau dalam bahasa atau istilah di bahasa Indonesia ada namanya koherensi dan kohesi. Ya, itu ya istilah di bahasa Indonesia. Kemudian saya langsung lanjutkan saja ke jenis-jenis paragraf. Nah, macam-macam paragraf di sini saya mengklasifikasikan ada 3.
Ini bukan istilah asing di telinga teman-teman ya. Ada berdasarkan letak kalimat, ada berdasarkan jenis dan teknik pemaparan. Nah, kalau berdasarkan letak kalimat itu ada 3 ya. Ada deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif letak kalimat utamanya berada di mana? Kalau yang deduktif? Awal. Ya, berada di awal. Induktif? Di Di mana? akhir. Akhir. Oke ya. Kalau campuran berarti awal dan akhir. Nah, Akhir. teman-teman sudah paham ya ini ya mengenai letak kalimat utama. Kemudian yang kedua ada jenisnya, berdasarkan jenisnya. Jenisnya ini ada 3, ada paragraf pembuka, pengembang, dan penutup. Oke ya. Pembuka. Nah, berbicara mengenai teks ya, ketika kita menyusun teks itu pasti ada paragraf pembukanya, ada pengembang sama penutup. Atau saya ambil contoh dalam menyusun teks pidato. Ya, ketika teman-teman menyusun teks pidato itu kan tidak langsung masuk ke intinya. Kalian mau menjelaskan tentang apa tidak langsung ya, ada pembukanya dulu. Pembukanya itu apa sih ya? Biasanya ya ada sambutan, kemudian ucapan puji syukur, semacam itu. Itu kan pada bagian pembukanya, ya kan? Misalnya yang terhormat ya kan Rektor IAIN Kudus Bapak Dokter Mudakir ya kan, bla bla bla. Kemudian yang kami hormati Wakil Rektor 1 sampai 3 misalnya, yang kami hormati para dekan misalnya. Kemudian sholawat marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bla bla bla. Nah, semacam itu. Kemudian puji syukur apa namanya sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad bla 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 bla. Nah, itu pada bagian pembukanya. Ya, diingat-ingat itu pada bagian pembuka. Nah, pada pembagian pembuka setelah kita mengucapkan beberapa kalimat tadi ya, itu biasanya kita nyentil atau nyerempet sedikit topik yang akan kita bahas. Nah, pada kesempatan ya pagi yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang misalnya pergaulan remaja misalnya. Nah, itu kan udah masuk ke bagian pembuka. Nanti bagian pengembang atau intinya kalian jelaskan ya kan tentang remaja itu bagaimana sih versi dulu dan versi sekarang misalnya kita bisa membandingkan. Kalau dulu misalnya remaja itu identik dengan seperti ini. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan yang semakin pesat, eh, pertumbuhan atau perkembangan untuk dunia remaja mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, misalnya bla 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 bla. Dampaknya bagaimana? Kemudian kelebihannya apa? Nah, itu pada bagian pengembang. Sedangkan bagian penutup itu biasanya berisikan simpulan, saran atau rekomendasi ya. Dan bisa juga dimasukkan ke harapannya. Biasanya semacam itu. Nah, sama juga ketika membuat contoh teks yang lain, misalnya mengenai eh, tumbuhan enceng gondok misalnya. Misalnya ya, tumbuhan enceng gondok. Berarti kita memberikan pembukanya apa? Enceng gondok itu apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke fungsinya, kemudian apa namanya, jika enceng gondok ini dibiarkan tumbuh secara liar itu dampaknya apa? Sebelum masuk ke itu semua, berarti kan kita harus menjelaskan dulu apa itu enceng gondok. Ya kan? Kan tidak mungkin ketika kalian mau memperkenalkan teman kalian, misalnya Mbak Lela ya, misalnya mau memperkenalkannya kepada Mbak Seni misalnya. Kan tidak mungkin langsung, Lela itu senangnya ini loh ya, senangnya itu hobinya membaca, dia suka traveling, dia itu termasuk mahasiswa yang aktif di kelas, dia tergabung dalam HMPS misalnya, kan tidak langsung ke situ. Kita pasti menjelaskan identitas dulu dari Mbak Lela kan. Ini loh temanku, kenalin namanya Mbak Lela, dia itu berasal dari misalnya dari Kudus, misalnya Mbak Lela ya dari Kudus. Dia itu termasuk anak ketiga dari 4 bersaudara. Lulusan dari SMA X atau MAX misalnya. Baru nanti yang ke pengembangnya dijelaskan Mbak Lela ini termasuk mahasiswa yang aktif loh di kelas kami. Dia sering bertanya, sering mengomentari, ya kan. Dia sering memunculkan ide-ide yang brilian, gagasan yang brilian, ya kan. Dia juga termasuk aktif di kegiatan kemahasiswaan, sehingga dia itu sudah dikenal walaupun masih semester awal sudah dikenal oleh beberapa dosen misalnya. Ya itu tadi karena keaktifannya, karena kepintarannya, misalnya semacam itu. Baru nanti penutupnya Mbak Lela ini
rencananya misalnya ya, nanti ketika masuk ke semester 2 berencana ingin membuat suatu apa ya, kayak perkumpulan khusus untuk semester angkatan dia di prodi biologi misalnya. Nah, itu kan bisa masuk ke bagian penutupnya. Ya, jadi itu yang namanya jenis paragraf berdasarkan macam paragraf berdasarkan jenisnya. Ada intro atau pembuka, kemudian isinya itu berupa pengembang, penutup itu biasanya berupa simpulan, rekomendasi, bisa juga harapan-harapannya. Gitu ya. Contoh teksnya bisa ke teks pidato. Oke ya. Nah, kemudian untuk yang teknik pemaparannya, berarti ketika kalian mau menjelaskan kepada pembaca, ada 4 ya. Saya menemukan 4. Nanti teman-teman mungkin bisa menemukannya lebih dari 4, nanti kita bisa sharing lah ya, kalian bisa menambahi. Kalau saya sementara baru menemukan 4. Ada deskriptif, ekspositoris, argumentatif, dan naratif. Ya, ada ekspositoris. Ya, oke. Nah, eh, dari 4 ini, ada yang mau menjelaskan? Ada yang sudah diketahui apa itu deskriptif, ekspositoris, argumentatif, dan naratif? Ada yang sudah tahu pengertiannya? Silakan berpendapat. Deskriptif itu berkaitan dengan apa? Menggambarkan suatu objek. Iya, menggambarkan suatu objek ya. Kak Seni, terima kasih. Jadi ketika kita mau mendeskripsikan objek, baik itu objek mati maupun hidup, ya, bisa kita lihat, bisa kita pegang, ibaratnya kan seperti itu ya, yang namanya objek kan, tidak mungkin objek itu sifatnya masih abstrak kan tidak, pasti sudah terlihat konkret ya kan. Nah, kita mau menggambarkannya. Nah, ketika kita mau menggambarkan objek tersebut, harus digambarkan secara terperinci. Ya, harus rinci. Oke ya. Jika dimulai dari atas, berarti harus urut dari atas sampai ke bawah. Ya, kalau dimulai dari samping, ya berarti sampingnya dari mana dulu? Ke kanan, berarti nanti berakhir ke kiri. Jika dimulai dari misalnya bawah, ya berarti lanjut ke atas. Nah, itu harus dijabarkan secara rinci. Kita ambil contoh misalnya ada Mbak Seni ya, kalian mau memperkenalkan Seni ini ke teman kalian yang bernama siapa ya, Rafif misalnya. Viv, aku punya temen nih, anaknya manis loh, namanya Seni. Nah, orang yang belum mengenal Seni pasti kan butuh pendeskripsian yang jelas agar kita ketika mendengar cerita si Seni ini ada gambarannya kan. Nah, berarti misalnya Seni itu tingginya kira-kira 158 misalnya. Oh, berarti rata terlalu pendek Bucahe. Nah, kan gambarnya semacam itu kan. Kita udah langsung mengira-ngira. Oke. Kemudian kalau warna kulitnya itu sawo mateng, ya kan. Kemudian kalau dilihat raut mukanya atau wajahnya ini cenderung oval misalnya, wajahnya oval, ya kan. Kemudian yang bikin dia beda itu ketika tersenyum misalnya. Kalau senyum Mbak Seni itu ada lesung pipinya di sebelah kanan. Oh, berarti kita kan bayang ke lesung pipi di sebelah kanan. Nggak mungkin kalau kita lihat kanan kok bayangnya di sebelah kiri kan tidak ya, kita bayangkan. Oh iya deh. Kemudian anaknya ini apa namanya, rambutnya kalau dia tidak mengenakan jilbab dia rambutnya itu lurus ya, lurus hitam. Hitamnya berkilau. Wih, berarti perawatan Bu saya. Nah, karena kita langsung memiliki gambaran-gambaran secara umum ya tentang si Seni. Nah, ketika menggambarkan itu informasi yang disampaikan bersifat objektif ya. Objektif itu berarti apa adanya. Yang subjektif itu kita tinggalkan. Misalnya ya, kalau menurut Mbak siapa tadi ya, misal Tiara ya, Seni itu anaknya baik, belum tentu menurut Mbak Yasirli Seni itu baik. Sopo ngerti Seni pernah tidak sengaja membuat Mbak Yasirli terluka hatinya misalnya. Akhirnya opo apik-apane, ndekne ora apik ya, seringnya aku nek ngomong ketus misalnya. Nah, itu kan jadi informasinya masih bersifat subjektif kan antara satu dengan yang lain kan beda. Nah, ketika membuat
paragraf yang bentuknya deskriptif itu hindari pendapat-pendapat yang sifatnya subjektif, tapi kemukakanlah informasi yang bersifatnya objektif. Objektif itu apa? Antara satu dengan yang lain itu melihatnya sama, sudut pandangnya sama. Kalau tadi kan sudut pandangnya sama ya, yang tingginya 158. Baik Mbak Yasirli maupun Mbak Tiara pasti berpendapat sama, itu yang namanya objektif. Tapi kalau tadi Mbak Tiara bilangnya, Seni itu anaknya baik loh ya, dia itu supel ramah. Wih, supel ramah apaan ya? Bisa sih Yasirli bilang gitu ya. Kalau sama saya tuh ketus loh ya, tak sapa baik-baik kok jawabnya ketus, habis itu sinis lagi pandangannya. Nah, itu yang namanya subjektif. Jadi harus kita hindari dalam memaparkan paragraf dalam bentuk deskriptif atau penggambaran. Oke ya. Kemudian yang kedua, ekspositoris artinya apa? Ekspositoris? Eksposisi artinya apa? Menjelaskan, Bu. Menjelaskan suatu Iya, topik. betul Danang. Nama ya jawaban Danang tepat ya. Jadi ekspositoris atau eksposisi itu adalah menjelaskan ya, menjelaskan mengenai topik ya kan. Kalau deskripsi itu menggambarkan, ekspositoris atau eksposisi itu adalah menjelaskan mengenai suatu topik ya. Topiknya apa sih? Oh, misalnya tentang eh, kecelakaan lalu lintas misalnya. Nah, itu bisa masuk ke ekspositoris ya. Kita menjelaskan bagaimana kronologinya, kemudian adakah korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, kemudian kerugian yang ditaksir itu berapa. Nah, itu masuknya ke ekspositoris. Kemudian yang ketiga argumentatif. Artinya Mengungkapkan pendapat. iya. Mengemukakan pendapat. Ya, mengungkapkan pendapat Mbak Lela. Apakah hanya sekadar mengungkapkan pendapat Mbak Lela? Jelaskan, Bu. Dijelaskan, disertai dengan alasan ya Alasan. atau bukti. Ya, misalnya Mbak Lela senang sama Mas Danang. Misalnya, wih, guyu langsung ya. Nggak apa-apa ini contoh ya. Misalnya ya, kamu suka Lela, kamu suka siapa sih di antara satu kelas ini? Saya suka dengan Danang, Bu. Alasannya apa? Pokoknya senang, Bu. Lah kok pokoknya seneng, apa yang menarik dari Danang? Wes pokoknya ora iso diungkapkan, Bu. Nah, itu bukan argumentasi ya kan, bukan kita berpendapat. Pendapat itu harus ada alasan yang jelas supaya apa? Orang itu yakin dengan apa yang kalian ungkapkan. Kalau hanya alasannya, wes pokoknya aku seneng bae, Bu. Pokoknya seneng lah Bu andeleng dekne ku rasanya kayak piye ngono Bu ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Bu. Nah, itu kan bukan alasan yang masuk akal ya kan. Harus ada alasan yang jelas sehingga ketika kalian ditanya, "Kenapa suka Danang?" Berikan argumennya. "Saya suka Danang karena dia itu ibadahnya kenceng, Bu. Rajin beribadah misalnya ya, soleh, Bu. Kamu tahu dari mana?" Ketika saya main ke rumahnya atau ketika kami di kampus, Bu, yang lain itu ketika masuk waktu sholat, engko sek Danang tuh langsung ngajak, Bu, "Ayo kita jamaah bareng-bareng." Dan itu tidak yang satu 2 kali, Bu. Setiap kita ketemu ya, pasti ketika masuk, waktu sholat, dia langsung ngajak kita untuk jamaah. Nah, kayak berarti saya suka itu karena dia soleh misalnya. Nah, itu kan berarti ketika orang lain mendengarkan alasan kamu, berarti kan, oh yakin, oh ya berarti si Danang ini memang patut disukai ya karena tadi kepribadiannya yang baik ya, anak yang religius misalnya, kayak jadi tidak salah. Tapi kalau misalnya argumen kalian, karena dia ini Bu, anak pang misalnya, dia suka rock Bu, kayak anak pang Bu, saya suka dengan anak pang ya, itu alasan yang ya sah-sah saja ya, tetapi itu kan lebih condong kepada alasan yang sifatnya itu bukan yang positif, tetapi lebih ke yang agak negatif sedikit lah ya. Biasanya kalau kita anak pang kan asumsinya ke situ ya kan, anaknya itu yang bagaimana sih. Nah, jadi teman-teman ketika membuat karangan dalam bentuk argumentatif itu tidak hanya sekadar memberikan pendapat-pendapat saja, tapi harus diperkuat dengan alasannya atau buktinya. Untuk alasan atau bukti itu bisa mengutip dari pendapat orang lain atau pendapat ahli ya kan, atau berdasarkan temuan kalian dalam melakukan suatu eksperimen misalnya. Misalnya apa ya, nek biologi kuwi biasanya praktiknya apa? Sudah pernah praktik belum untuk semester 1?
Belum, Bu. Belum ya? Belum pernah ya. Tapi kalau dulu ketika kalian sekolah, ada yang jurusannya IPA? Sini. Atau IPA semua? Saya, Bu. Ya, Saya. oke. Mbak Seni ya. Mbak Seni, kalau IPA itu, kalau biologi biasanya praktiknya apa Mbak Sen? Tentang tumbuhan Tumbuh-tumbuhan diapain? itu fotosintesis Fotosintesis berarti menganalisis, proses. proses fotosintesis ya. Oke, nah Iya. ini bisa masuk ke karangan kalau yang proses fotosintesis lebih condongnya ke eksposisi kok ya, yang menjelaskan ya, menjelaskan. Kalau argumentatif ini mungkin selain itu apa lagi ya, yang ada pembuktiannya kalau di biologi? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, itu misalnya ya, pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman misalnya. Itu kan ada percobaannya dulu ya, ada eksperimennya dulu, kita menyediakan tanaman apa, medianya pun tidaknya satu ya. Mosok percobaan kok medianya yang satu ya, medianya ya beberapa ya, mungkin ada yang media air, ada yang pakai media tanah, ada yang medianya itu sekam mungkin atau apa ya kan. Kemudian diperhatikan dari hari ke hari itu pertumbuhannya bagaimana, dianalisis. Nah, itu bisa masuk ke argumentatif. Nanti di situ kan ada semacam kayak ini ya, apa namanya, hasil akhirnya ya. Untuk media apa yang pertumbuhannya paling cepat, untuk media apa yang pertumbuhannya itu paling lambat. Nanti disimpulkan disertai dengan bukti itu tadi setiap harinya. Misalnya media air itu paling lambat misal ya, saya kan enggak tahu ya, misalnya media air itu paling lambat misalnya. Yang lain dalam sehari itu ada pertumbuhan paling tidak misalnya setengah senti atau 1 senti ya misalnya. Kalau yang untuk air itu sangat lama sekali. Nah, itu berarti kan ada pembuktiannya, ada pendapat disertai dengan bukti dari temuan yang telah kalian lakukan, ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah naratif. Naratif atau narasi. Artinya apa kalau narasi? Narasi? Si. Apa narasi? Ada orang yang membacakan narasi disebut narator. Narasi artinya? Apa? Cerita. Ya, Menceritakan bisa. suatu kejadian. Ya, menceritakan suatu kejadian itu nama narasi. Nah, yang tergolong karangan dalam bentuk narasi atau naratif itu ada cerpen, ada novel, ada menceritakan pengalaman atau kejadian unik ya kan, pengalaman yang berkesan itu masuknya ke naratif atau narasi. Nah, teman-teman kan sudah mengetahui ya ke jenis-jenis ya, macam-macam paragraf ada 3 hal ini. Nanti ketika menyusunnya itu harus tepat. Kalau kalian mau mengamati objek, itu berarti condongnya lebih ke deskriptif. Kalau misalnya untuk menceritakan hal-hal yang kalian alami atau menceritakan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa penting, itu masuknya adalah narasi. Kalau narasi berarti ada yang namanya kedudukan pengarang. Kalian bercerita itu sebagai apa? Apakah sebagai orang pertama ataukah orang ketiga? Kalau itu cerita kalian sendiri, berarti kalian menggunakan orang pertama, yakni aku atau saya. Kemudian kalau itu menceritakan kisah Mbak Lela dengan Mas Danang, itu berarti menggunakannya ada dia, bisa juga dengan mereka karena orang lain. Nah, semacam itu. Nah, yang termasuk narasi itu selain cerpen novel ada biografi, ada autobiografi ya. Tahu ya bedanya ya? Biografi sama autobiografi? Tahu enggak? Tahu enggak? Biografi itu menceritakan siapa? Orang lain. Iya, orang lain yang terkenal ya. Misalnya Mbak Nisa itu 10 tahun kemudian jadi aktivis ya, misalnya aktivis pembela kaum wanita misalnya ya kan. Oke, dia jadi orang terkenal ya, Mbak Olivia karena pernah jadi temannya, tertarik dengan kehidupan dari Mbak Nisa, maka bisa membuat yang namanya biografi dari Mbak Nisa. Tapi kalau yang autobiografi itu adalah menceritakan dirinya
diri. Nah, untuk auto itu jarang digunakan ya. Sebenarnya adalah biografi. Oke ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kalian lanjut membuat paragraf untuk slide yang ke-6. Silahkan yang mau bertanya dulu. Monggo. Ratakon berarti paham loh ya. Ini Danang habis jatuh ya Nang, kamu Nang? Nang? Iya, Bu. Iya, kayak kok beda ya Danang ya. Jatuh yang ini ya, muka kiri ya Nang, yang kena ya. Iya, Bu. Oh, yang kemarin itu ya izin ya, karena habis jatuh ya Nang, benar ya, kecelakaan ya Nang ya. Iya, Bu. Benar, Bu. Oke, ya untuk teman-teman semuanya hati-hati ya. Saya tuh kemarin sebelum berangkat latsar ya, itu berangkat ke kampus pagi ya. Ya kita sebagai pengendara masing-masing kan pasti ini ya apa istilahnya hati-hati ya, ngati-hati. Tapi kan kita tidak tahu pengendara yang lain itu seperti apa. Nah itu kejadiannya tuh sudah mau sampai ke kampus saya ya, dari arah utara saya ke selatan, dari arah selatan ke utara itu kan ada ibu-ibu ya naik motor. Kalau saya lihat sih sebenarnya ibu-ibu itu sudah hati-hati naik motor ya. Nah, cuma ibu itu di depan kayak ada orang jalan. Karena terlalu mepet akhirnya kan agak bukan banting ya, agak dibeloknya ke kanan sedikit ya. Nah, yang dari belakang ini sudah terlanjur kenceng akhirnya apa? Nyerempet. Nah, yang nyerempet itu selamat tapi yang ibu-ibu yang diserempet itu akhirnya jatuh ya, jatuh dan lumayan suaranya itu lumayan ya, saya sampai kaget ya. Jadi kita udah berhati-hati belum tentu orang lain berhati-hati. Maka dari itu ketika kalian bepergian dari rumah jangan lupa untuk berdoa ya, berdoa supaya diberikan keselamatan. Kalaupun misalnya mengalami suatu hal itu semoga ya tidak terlalu ini ya parah ya. Karena saya juga dulu pernah sudah hati-hati kalau mau nyebrang udah tengok kanan kiri ternyata ya yang namanya musibah tidak ada yang tahu ya. Kesenggol mobil dulu juga pernah gitu ya. Alhamdulillah sih masih selamat. Nah, untuk teman-teman semuanya hati-hati ya ketika berkendara. Ya. Dan Nang sudah sehat ya Nang? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah ya, tinggal pemulihan saja ya. Kalau cowok sih biasanya traumanya nggak terlalu panjang ya Nang ya. Besok-besok lagi ya udah santai lah ya. Tapi pasti lebih waspada lagi ya supaya tidak jatuh kembali ya. Entah itu diserempet atau mungkin nggak sengaja ngalamun ke Mbak Olivia ya misalnya habis ketemu Mbak Olivia kok hari ini beda ya si Mbak Olivia misalnya akhirnya ngalamun ono gerunjalan yang ketabrak Mbak ya. Nah itu yang bahaya oke ya. Oke, kembali lagi ke sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Bisa dipahami? Kalau orang Jawa bilang nek meneng kuwi tandane iya. Nah, berarti kalian diam. Saya menyimpulkannya ya berarti kalian udah paham gitu ya. Oke. Saya lanjutkan yang terakhir ini, teknik pengembangan paragraf ya. Nah, ini tugas kalian di slide yang ke-6 ini. Nah, silakan boleh mendengarkan, boleh sambil ditulis ya. Untuk tugas kalian ya ini silahkan kalian cari pengertian dan contohnya. Carilah pengertian dan contoh teknik pengembangan paragraf. Oke ya. Oke, sudah ditulis? Oke ya. Jadi carilah pengertian dan contoh teknik pengembangan paragraf. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 teknik. Nanti kalian masing-masing teknik ini untuk yang pertama ini kan ada 2 jenis ya. Umum khusus dan khusus umum. Ya, berarti nanti kalian ketujuhnya ini diberikan definisinya dulu. Kalian cari informasinya bisa di browsing itu banyak ini. Ya, kalian browsing, cari pengertiannya, kemudian bawahnya lanjut ke contoh. Jadi misalnya yang pertama, memaparkan hal-hal yang khusus. Yang pertama adalah umum khusus. Umum khusus itu pengertiannya apa, bawahnya contoh. Kemudian khusus umum, pengertiannya apa, bawahnya contoh. Dan seterusnya sampai ke campuran. Oke. Untuk contohnya bagaimana? Untuk
Kalau untuk pengertian kalian pasti biasanya kan sama ya dengan yang apa yang kalian baca. Boleh disimpulkan dengan bahasa kalian sendiri atau langsung jiplek juga enggak apa-apa. Tapi kalau untuk contoh ini kalau bisa itu versi kalian sendiri. Jadi membuat kalimatnya itu kalian sendiri. Ya, kalau bisa. Kalau bisa itu lebih baik. Kalau tidak, Bu, kalau tidak ya monggo, ya kan. Kalau ada yang lebih baik, ngapain pilih yang baik, ya kan semacam itu ya. Jadi ini untuk contohnya bisa menggunakan versi kalimat sendiri, ya. Kalian membuat berdasarkan kalimat kalian sendiri. Itu lebih baik. Ya, ini nanti kalian tulis di buku catatannya masing-masing, jangan catatan temannya terus diganti namanya saja, ya kan. Soalnya kemarin bukan kemarin deh, yang lalu menemukan semacam itu ya, dia ngakalinya bagaimana? Punya temannya di foto dikirim ke dia, kemudian pas pada penulisan nama, kelas dan NIM itu di-crop. Di-crop terus baru dikasih keterangannya di bawah. Jadi lewat WA-nya atau ya kalau saya suruh ngirim lewat WA, di WA-nya ditulis namanya. Nah, saya tidak menghendaki seperti itu ya. Kita di sini walaupun saya tidak melihat tapi kan Allah Maha melihat ya. Kalian jujur, kalian utamakan tanggung jawab kalian juga dalam menyelesaikan tugas. Nanti di atas tulis dulu nama, kemudian NIM sama kelas kalian, baru nanti ke definisi dan juga contohnya. Contohnya berapa, Bu? Contohnya nggak usah banyak-banyak, masing-masing satu paragraf saja. Oke. Tugas ini nanti silakan kalian tulis, kemudian kalian foto, usahakan motonya yang baik, yang pas ya, jadi tidak ngeblur. Usahakan difoto, kemudian kirim ke email saya. Tahu emailnya ya? Emailnya kan suciherwani@iankudus.ac.id, itu email saya. Setelah kalian atau sebelum kalian mengumpulkan, kalau enak sih setelah kalian mengumpulkan, nanti di grup kelas itu dibuat listnya. Ya, misalnya daftar nama yang telah mengumpulkan tugas hari ini. 1, nanti misalnya Mbak Nisa. Nanti teman-temannya yang lain tinggal nyalin saja, nanti mengurutkan 2 Mbak Olivia, 3 Mbak Nur, 4 Mas Danang, 5 dan seterusnya sampai yang terakhir siapa. Oke ya, jadi nanti saya akan cek lewat list yang kalian tulis di grup kelas, baru nanti saya cek di email saya. Kalau semua sudah terkumpul, baru saya cek satu persatu. Oke, paham untuk tugas dan pengumpulannya, paham? Mbak Nur, paham Mbak Nur? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ini ada yang tanya tadi ya. Tulis. Nulisnya jangan kalau nulis di kertas kan takutnya hilang ya, karena ini kan untuk belajar kalian juga. Jadi di buku kalian, biasanya kalian nulis mata kuliah bahasa Indonesia ini di buku apa, nah itu di buku tersebut ya. Saya takutnya kalau nulisnya di kertas nanti hilang. Biasanya kan langsung di delete kan hilang kan, tapi nek buku catatannya masing-masing kan ada bekasnya ya. Minimal ada bekasnya, walaupun kalian suatu ketika lupa kan bisa dilihat kembali. Oh ini loh bekas tulisan saya misalnya gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ke grup saja ya. Jadi biar teman-temannya semua tahu. Ya gitu ya. Ya, ada lagi selain ditulis di mana yang mau ditanyakan, silakan. Mau tanya, terakhir pengumpulan kapan, Bu? Oke, cakep pertanyaannya. Terakhir kali mengumpulkan kapan, Bu? Nah, terakhir kali mengumpul hari ini. Hari ini ya. Hari ini sampai kalian habis ini ada kuliah ya? Biasanya ada kuliah? Ada ya? Yang penting hari ini sebelum maghrib gitu aja. Hari ini sebelum maghrib ya. Berarti sampai pukul 5:30 sore. Ya, sampai pukul 5:30 sore. Oke. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup
Ini udah ditulis ya? Atau kalian kemarin misalnya sudah mengunduh ya berarti tinggal dilihat PPT saya yang terakhir ini ya. Jadi ini ada, kalau di total ya berarti ada 8 ya. 8 karena ini terpisah ya, ada 8. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan berarti sudah absen belum? Ini kok baru 23 yang hadir. Sudah absen? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Sebentar. Kelas kalian A1 ya. A1, oke. Nah, saya mau ambil gambar kalian dulu, langsung tak kirim ke WA-nya masing-masing, WA saja ya. Ada berapa slide ini? Oh, cukup 1 slide ya, ada 1 slide saja. Oke, saya ambil gambar, silakan. Mau berpose seperti apa, konyol boleh, resmi ya boleh, enggak apa-apa, silakan. Saya hitung mundur ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Ya, sudah saya kirim di grup kalian. Oke, ini untuk koleksi saya. Ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kondisi ya. Ini sudah pertemuan ke-10, berarti tinggal beberapa pertemuan lagi kalian sudah masuk ke semester 2. Cepet ya. Nggak pernah kuliah secara offline secara keseluruhan ya, tapi adalah waktu itu berjalan dengan cepat. Yang penting kalian enjoy, menikmati kelas kalian. Nanti selambat laun kemarin baru mengikuti atau baru ikut pendaftaran, tahu-tahu sudah mendaftar ujian munakosah misalnya semacam itu. Jadi nikmati saja kuliah kalian, jangan ada beban. Apa yang kalian pilih itu adalah yang terbaik untuk teman-teman. Jadi sayangi, cintai apa yang telah kalian pilih saat ini. Seperti itu. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sehat semua ya. Langsung saya akhiri bersama-sama ini ya.